Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSI MT. Di pertemuan 3 untuk mata kuliah Praktikum Biokimia atau PBio ini, saya akan menjelaskan mengenai teori dari praktikum uji kelarutan protein. Jadi sebelum melakukan praktikum uji kelarutan protein, saya akan jelaskan dulu mengenai teorinya. Itu kira-kira yang akan saya jelaskan secara singkat di video review ini. Oke, saya mulai pertama dari, ya, saya review sedikit ya dari protein itu sendiri. Jadi protein itu adalah persenyawaan kompleks atau polimer yang dihasilkan dari polimerase asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Fungsi utamanya terutama itu sebagai zat pembangun atau pembentuk struktur sel. Misalnya, pembentukan kulit, otot, rambut, membran sel, jantung, hati, ginjal, dan beberapa organ lainnya yang utamanya ini organ-organ penting semua dalam tubuh ya. Jadi itulah alasan kenapa kita nggak boleh kekurangan protein. Karena kalau kekurangan protein, otomatis kita kekurangan zat-zat pembangun atau pembentuk struktur dalam sel tubuh kita. Ada juga protein yang memiliki fungsi khusus, yaitu protein aktif. Misalnya, ada 4 ini. Yang paling utama mungkin enzim ya. Itu merupakan biokatalisator atau katalis biokimia. Merupakan katalis untuk reaksi-reaksi biokimia dalam tubuh kita. Lalu ada juga hemoglobin. Itu protein yang digunakan sebagai alat transportasi pengangkut oksigen dalam tubuh. Lalu hormon. Itu tugasnya atau perannya itu sebagai pengatur metabolisme tubuh kita. Dan terakhir adalah antibodi. Itu adalah protein yang peran utamanya itu adalah untuk mempertahankan tubuh, ini ada spasi ya maaf, dari serangan penyakit. Itu kira-kira mengenai protein secara garis besarnya ya, info mengenai protein secara garis besar. Nah, protein itu punya sifat amfoter. Apa itu sifat amfoter? Jadi gini, molekul protein itu punya gugus amino, NH2, dan juga gugus karboksil, COH, di ujung-ujung rantainya. Nah, inilah kenapa protein itu punya banyak muatan, atau nama lainnya polielektrolit. Sifatnya adalah afoter, atau bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Jadi, dengan larutan asam atau pH rendah, itu gugus amino pada protein akan bereaksi dengan ion H+. Jadi, yang basanya akan berdekatan dengan yang H+-nya, sehingga protein bermuatan positif. Sebaliknya, dalam larutan basa, gugus karboksilnya yang positif akan bereaksi dengan ion OH- yang negatif gitu. Sehingga protein bermuatan negatif. Jadi menyesuaikan tergantung ada di kondisi apa. Nah, adanya muatan pada molekul protein itu menyebabkan protein dapat bergerak di bawah pengaruh medan listrik. Ini sumbernya bisa dibaca di Leininger yang dirilis di tahun 1982 yang merupakan kitab sucinya biokimia ya untuk pengajaran kuliah biokimia terutama. Oke, next. Nah, uji kelarutan protein. Jadi untuk praktikum ini kita akan melakukan uji kelarutan seberapa larut sih protein itu. Jadi uji kualitatif ya, untuk kita supaya tahu seberapa larutnya protein terhadap pelarut tertentu. Nah, itu tergantung pada nilai pH pelarut. Lalu biasanya karakteristik lainnya itu adalah protein itu dapat berikatan dengan garam membentuk ikatan ionik. Ini berdasarkan Karmana tahun 2005. Lalu menurut Husnul juga tahun 2009, daya larut dan juga kelarutan protein itu tergantung atau sama-sama dipengaruhi oleh pH, di mana daya larut dan protein terlarut itu akan meningkat semakin tinggi daya larutnya pada saat berada di pH yang tinggi. Jadi semakin basah itu semakin larut. Jadi lebih lanjut, daya larut yang dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan adalah 90-98%. Itu kira-kira mengenai uji kelarutan protein ini. Berikutnya, nah reaksi protein di kondisi asam dan basa itu seperti apa sih? Jadi di uji kelarutan protein ini, karena sifatnya tadi adalah amfoter, bisa basa, bisa asam, sehingga itu bisa bereaksi dengan larutan asam maupun basa gitu. Nah, daya larutnya itu berbeda, apakah di dalam air, dalam larutan asam maupun larutan basa. Ada yang mudah larut, ada pula yang sukar larut. Tapi, semua protein itu tidak larut dalam pelarut yang lemak, seperti ether atau kloroform. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan etanol yang sifatnya absolut, maka protein akan menggumpal atau dengan nama lainnya adalah
mengalami koagulasi. Hal ini sebabkan etanol akan menarik mantel air yang melingkup molekul-molekul protein sehingga mengalami penggumpalan karena molekul airnya diambil gitu. Oke? Itu kira-kira sekilas mengenai reaksi protein di kondisi asam dan juga kondisi basa. Next. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan protein ya, saya bagi menjadi 2 slide. Yang pertama, salah satunya adalah pH atau derajat keasaman. Jadi seperti yang tadi sudah dibahas sekilas, kadar protein terlarut itu akan meningkat jika diberi perlakuan asam yang berlebih. Ini terjadi karena ion positif pada asam itu yang menyebabkan protein yang semula muatannya netral atau nol menjadi bermuatan positif, sehingga kelarutannya akan bertambah. Itu kira-kira. Lalu, semakin jauh derajat keasaman larutan protein dari titik isoelektriknya, maka kelarutannya akan semakin bertambah juga. Protein akan lebih larut dalam pH yang rendah ataupun tinggi karena memiliki kelebihan yang sama, yang akan menghasilkan penolakan antara molekul dan akibatnya akan berkontribusi terhadap kelarutan terbesarnya. Ini by Andriani tahun 2013. Nah, faktor lainnya yang mempengaruhi kelarutan protein adalah, nah ini, adalah pemanasan, dengan kata lain suhu gitu. Dengan pemanasan itu protein dalam suatu substansi ya, itu akan mengalami kerusakan atau biasa disebut dengan denaturasi. Nah, denaturasi itu akan saya jelaskan di slide berikutnya, di mana denaturasi protein. Jadi umumnya protein itu adalah suatu substansi yang sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh baik itu sifat fisik ataupun zat kimianya, sehingga mudah mengalami perubahan bentuk. Nah, perubahan atau modifikasi pada struktur molekul protein inilah disebut sebagai denaturasi protein. Yang menyebabkannya itu ada berbagai hal ya. Misalnya adalah yang paling utama adalah panas. Protein kalau dipanaskan akan hancur atau terdenaturasi. pH, lalu tekanan, aliran listrik, dan juga adanya bahan kimia seperti misalnya tambahkan urea, alkohol, ataupun sabun. Nah, proses denaturasi ini biasanya itu reversible, tapi ada pula yang irreversible, tergantung penyebabnya. Misalnya, kalau kita menggoreng telur ya, telur kan itu protein juga. Kalau kita panaskan, telurnya akan matang kan menjadi telur dadar misalnya. Itu nggak bisa balik lagi jadi telur mentah. Karena itulah sifatnya irreversible. Jadi kalau dengan suhu itu biasanya sifatnya irreversible. Tidak bisa balik lagi ke kondisi sebelumnya. Protein yang mengalami denaturasi itu akan menurunkan aktivitas biologis dan berkurangnya kelarutannya, sehingga mudah mengendap. Ya, kita lihat saja kan telur, contohnya telur lagi ya. Sebelum kita masak dan setelah kita masak kan lebih mengendap juga, lebih padat telur yang sudah dimasak. Ini by Sirajuddin pada tahun 2009. Oke, itu mengenai denaturasi protein. Next. Nah, berikutnya adalah ini, viskositas protein. Jadi, viskositas atau kekentalan adalah tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul dalam zat cair yang mengalir terutamanya. Itu definisi viskositas. Nah, larutan protein apabila ada dalam air itu akan memiliki viskositas atau kekentalan yang relatif besar daripada air sebagai pelarut. Nah, umumnya juga viskositas ini tidak ditentukan atau diukur secara absolut, tapi ada yang namanya viskositas relatif, yaitu dibandingkan viskositas yang satu dibandingkan terhadap viskositas zat cair tertentu gitu. Nah, viskositas larutan terutama di protein itu sangat bergantung pada jenis proteinnya. Lalu bentuk molekulnya juga, apakah dia primer, sekunder, tersier, atau kuaterner struktur proteinnya. Lalu konsentrasi proteinnya juga, dan ini yang utama adalah suhu larutannya. Viskositas itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi dan akan berbanding terbalik dengan suhu. Itu kira-kira hubungan antara viskositas protein dengan konsentrasi protein dan juga suhu pada protein. Itu kira-kira. Itu sama oleh Pujadi tahun 2009. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan sebelum kita mulai praktikum uji kelarutan protein ini. Jadi kita
menguji protein ini larut di larutan apa saja sih, lalu seberapa larut sih protein tersebut apabila kita larutkan. Itulah tujuan utama dari uji kelarutan protein ini. Oke, cukup jelas ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.